Oke. Ya, mulai. Kami dari kelompok 1, laporan mini project praktikum algoritma pemrograman 2 dari kelas RB, akan menjelaskan kode program kami. Kami terdiri dari 7 orang anggota, diantaranya itu yang pertama Rifael Erukositorus dengan ujung NIM 077, kemudian saya Ebentua Filipus Limbong dengan ujung NIM 086, kemudian Muhammad Bintang Alfasya dengan ujung NIM 098, kemudian Yonatan Noel Petra Huta Barat dengan ujung NIM 100, kemudian Agus Subukti dengan ujung NIM 104, kemudian Valen Antonius Panjaitan dengan ujung NIM 124, dan yang terakhir Khairul Rizal Syauki dengan ujung NIM 143. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi masalah. Yang pertama yaitu latar belakang kami membuat program ini. Latar belakang kami membuat program sistem manajemen mahasiswa ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan informasi mahasiswa dengan menggunakan konsep yang sederhana. Jumlah mahasiswa yang terus meningkat setiap tahunnya juga menjadi alasan utama kami membuat program ini. Dikarenakan pengelolaan data mahasiswa secara manual menjadi semakin sulit dan dapat terjadi kesalahan dalam proses pengelolaan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem manajemen mahasiswa yang dapat membantu proses penyimpanan, pengeditan, penghapusan, pencarian, dan pengurutan data mahasiswa secara cepat dan akurat. Kemudian, tujuannya yaitu untuk mempermudah proses pengelolaan data mahasiswa semakin cepat dan akurat. Kemudian kami akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi yang terdapat pada program kami. Pertama, kita akan mendemonstrasikan kodenya dulu, di mana jika kita running kodenya, akan muncul kita disuruh untuk memasukkan jumlah mahasiswanya. Misal kita memasukkannya 3, di sini akan keluar untuk memasukkan data nama, NIM, Prodi, IPK, untuk terus akan berulang sampai ke 3 mahasiswa. Nama, NIM, Gus. Nah, di sini setelah kita memasukkan namanya, data mahasiswanya akan muncul sebuah menu di mana terdapat 7 pilihan, yaitu menambah data, mengedit data, menghapus data, menampilkan data, mencari data, mengurutkan data, dan keluar dari programnya. Di sini pertama kita akan menjelaskan dulu data fungsi-fungsinya, yaitu pertama dari fungsi input datanya. Jadi input data di sini kami menggunakan subprogram void prosedur yang kami beri nama input data mahasiswa yang mengambil parameter dari pointer array mahasiswa dengan integer jumlah. Nah, di sini kita menggunakan perulangan loop. Setelah perulangan loop, di sini akan keluar untuk memasukkan nama, NIM, Prodi, dan IPK dan akan berulang sampai ke jumlah data mahasiswa yang ingin dimasukkan. Dan kedua adalah fungsi tampilkan data yang akan dijelaskan oleh Eben. Baik, fungsi data kedua itu fungsi untuk menampilkan data mahasiswa. Fungsi ini menerima parameter yaitu pointer ke array mahasiswa dan jumlah mahasiswa. Di dalam fungsi ini terdapat perulangan for yang terdiri dari variabel i yang dimulai dari 0 sesuai dengan jumlah indeks dan akan berhenti sampai jumlah dari mahasiswa yang telah diinputkan tadi. Di dalam fungsi tampilkan ini terdapat 5 fungsi menampilkan, yaitu untuk menampilkan keterangan data mahasiswa keberapa yang akan ditampilkan, kemudian menampilkan nama, NIM, Prodi, serta IPK mahasiswa yang telah diinputkan sebelumnya. Kemudian teman kami Nathan akan menjelaskan fungsi edit mahasiswa. Yang selanjutnya adalah fungsi edit data mahasiswa. Fungsi edit data mahasiswa bertujuan untuk mengedit data mahasiswa. Fungsi ini menerima 2 parameter, yaitu pointer array identitas yang kami namain di sini mahasiswa dan sebuah integer jumlah yang menunjukkan jumlah total mahasiswa. Pertama,
Fungsi meminta pengguna untuk memasukkan nomor mahasiswa yang ingin diedit. Jika nomor yang dimasukkan tidak valid, fungsi akan menampilkan pesan error dan akan menghentikan fungsi. Jika nomor yang dimasukkan valid, indeks ini dikurangi 1 untuk menyesuaikan dengan indeks array. Selanjutnya, fungsi menampilkan pesan bahwa data mahasiswa tersebut sedang diedit dan meminta pengguna untuk menginput data baru, yaitu NIM, prodi, dan IPK mahasiswa. Setiap input pengguna diambil menggunakan getLine untuk nama dan prodi, dan SIN untuk NIM dan IPK. Selanjutnya fungsi hapus data yang akan dijelaskan oleh Syauki. Fungsi hapus data mahasiswa digunakan untuk menghapus data mahasiswa dari array berdasarkan nomor data yang diinputkan. Fungsi ini meminta untuk memasukkan nomor data mahasiswa yang ingin dihapus. Fungsi memeriksa nomor data mahasiswa yang dimasukkan valid atau tidak dengan if indeks kurang dari 1 or indeks lebih dari jumlah. Indeks decrement mengubah nomor data mahasiswa yang lain dengan dikurangi 1. Loop for menggeser semua elemen setelah elemen yang dihapus ke satu posisi untuk mengisi celah yang ditinggalkan oleh elemen yang dihapus. Setelah loop, jumlah decrement mengurangi jumlah total data mahasiswa yang tersimpan di array. Selanjutnya fungsi mencari data mahasiswa akan dijelaskan oleh Refile. Baik, selanjutnya adalah fungsi cari data mahasiswa. Fungsi ini digunakan nantinya untuk mencari data seorang mahasiswa berdasarkan NIM. Fungsi ini menerima 3 parameter. Yang pertama itu adalah sebuah pointer ke array mahasiswa yang berisi data mahasiswa. Yang kedua itu sebuah integer jumlah yang menunjukkan jumlah mahasiswa. Dan yang terakhir ada sebuah integer NIM cari yang merupakan NIM yang ingin dicari. Lalu di dalam kodenya yang pertama itu dicek terlebih dahulu jumlah mahasiswanya. Jika tidak ada mahasiswanya alias 0, maka di return false. Artinya tidak ada yang perlu dicari. Kemudian fungsi akan melakukan pengecekan yaitu di mana jika NIM pada elemen tersebut sama dengan NIM cari, maka data mahasiswa tersebut ditemukan. Fungsi kemudian mencetak informasi mahasiswa mulai dari nama, NIM, program studi, dan IPK ke layar. Jika elemen terakhir bukan yang dicari, fungsi akan memanggil dirinya sendiri, artinya rekursif, dengan parameter jumlah yang dikurangi 1, sehingga mengecilkan ukuran array mahasiswa yang diperiksa. Proses ini berlanjut sampai mahasiswa dengan NIM yang dicari ditemukan, atau sampai jumlah mencapai 0, yang menandakan bahwa seluruh array telah diperiksa tanpa menemukan NIM yang dicari. Fungsi urutkan data yang akan dijelaskan oleh Agus. Fungsi urutkan data mahasiswa digunakan untuk mengurutkan data mahasiswa berdasarkan IPK dari terendah ke tertinggi. Fungsi ini menggunakan algoritma pengurutan bubble sort dengan membandingkan tiap IPK dalam array mahasiswa J IPK lebih besar mahasiswa J plus 1 IPK. Jika IPK lebih besar dari IPK berikutnya, maka posisi akan ditukar. Penukaran dilakukan dengan membuat variabel temp untuk menyimpan data sementara. Proses penukaran diulangi sampai tidak ada lagi elemen IPK yang perlu ditukar. Oke, selanjutnya fungsi menambah data dijelaskan oleh Valen. Fungsi tambah data mahasiswa. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan data mahasiswa baru ke dalam array dinamis yang menyimpan data mahasiswa baru, menghapus array lama, memperbarui pointer ke array baru, dan menambahkan jumlah mahasiswa. Oke. Jadi di sini setelah kita menjelaskan semuanya, kita kembali ke fungsi utamanya. Fungsi utamanya akan meminta jumlah mahasiswa yang ingin dimasukkan dan akan disimpan di pointer array mahasiswa. Setelah itu akan diberi switch case, di mana ada tambah data, edit data, hapus data, tampilkan data, mencari data, urutkan data, keluar dari programnya dengan perulangan while. Jadi setelah itu kita akan menampilkannya. Misal kita ingin menambah data, kita memasukkan plus, yaitu memasukkan data mahasiswa baru.
Nah, setelah data mahasiswa baru telah ditambahkan, untuk melihatnya apa benar telah ditambahkan, kita memakai fungsi tampilkan dengan memasukkan T besar. Ya, sudah dimasukkan, ada refile di sini. Jika ingin mengedit datanya, kita memasukkan E besar. Dan kita dipilih untuk mau mengedit nomor mahasiswa yang mana dari keempat mahasiswa itu. Misal kita ingin mengedit data mahasiswa yang ke-1. Kita ganti namanya menjadi data. Untuk mengetahui apakah sudah diedit, kita bisa menampilkan datanya. Kita lihat data mahasiswa ke-1 sudah teredit. Yang awalnya adalah bintang menjadi data. Dan kita menggunakan fungsi cari data berdasarkan NIM 127. Ya, ditemukan datanya, yaitu mahasiswa yang bernama data. Setelah itu kita mengurutkan datanya berdasarkan IPK dari terendah ke tertinggi dengan memasukkan U besar. Data mahasiswa telah diurutkan. Untuk melihat apakah benar data mahasiswa telah diurutkan, kita menggunakan fungsi tampilkan lagi. Ya, data mahasiswa sudah terurut dari yang terkecil hingga terbesar. Karena ini sama, jadi terurut. Setelah itu kita bisa keluar dari programnya. Ya, keluar dari program dengan menampilkan data mahasiswa yang sudah diedit dan lain-lain. Itu saja untuk penjelasan program kami. Dan untuk pembagian tugasnya dari mengerjakan kode program, memberikan komentar dan penjelasan, mengerjakan laporan, itu semua sudah terbagi dengan rata. Semuanya mendapat job desk yang masing-masing. Maka dari itu kami tutup dengan kesimpulan secara keseluruhan program ini memberikan solusi yang bermanfaat untuk manajemen data dari mahasiswa serta memudahkan pengguna dalam mengelola informasi akademik dengan cara yang terstruktur dan efisien. Dengan beberapa menu yang terdapat pada program tersebut, diantaranya ada penginputan, pengeditan, penghapusan, pencarian, pengurutan, dan penambahan, yang menjadikan program ini sangat bermanfaat bagi institut pendidikan yang memerlukan sistem pengelolaan data yang handal dan mudah digunakan. Sekian penjelasan dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.